Selamat pagi mahasiswa, kembali di mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen yang sama, Florentina Dwi Astuti MPD. Baik, hari ini saya akan mereview tentang model-model ataupun teknik ya dari supervisi kependidikan. Kemudian nanti saya akan menjelaskan tentang form atau lembaran ya untuk mensupervisi seseorang ya. Jadi nanti ada butiran-butirannya yang akan kita kaji satu persatu ya. Kemudian nanti juga akan ada tugas untuk mahasiswa supaya lebih jelas lagi tentang supervisi pendidikan. Baik ya, yang pertama di sini saya mengulangi tentang model-model supervisi pendidikan. Ada yang konvensional, ada yang ilmiah, kemudian ada yang klinis, ada yang artistik ya. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bahwa kalau yang konvensional ini lebih mencari kesalahan dari seseorang ya. Jadi lebih menjadi pemimpin yang otoriter biasanya seperti itu. Jadi kita hanya bisa melihat kesalahan dari seseorang saja yaitu untuk yang supervisi konvensional. Kemudian kalau yang ilmiah di sini supervisinya itu kita dengan cara menyebarluaskan angket ataupun kita mengumpulkan data-data yang konkret atau yang nyata ya. Jadi kita turun langsung ke lapangan, kemudian kita melihat langsung ya kegiatan yang ada di dalam kelas kalau misalnya yang disupervisi itu adalah guru ya. Kemudian kalau ilmiah ini juga harus ini ya, harus ada programnya ataupun kegiatan ini juga harus continue setiap semester. Biasanya kalau supervisi itu satu semester sekali ya, semester sekali ataupun biasanya setahun itu sekali ya, tergantung dari instansi masing-masing. Kemudian ada yang klinis, kemudian ada yang artistik ya. Lalu untuk pendekatannya ada yang langsung, ada yang tidak langsung, kemudian ada yang kolaboratif ya. Nah, untuk teknik-tekniknya ada individual, ada yang kelompok. Jadi kita harus mengerti ya, mengerti dulu ya kalau klinis itu seperti apa, artistik, kemudian pendekatan yang langsung, tidak langsung sama kolaboratif itu seperti apa. Jadi minggu lalu sudah dijelaskan. Nah, eh, nanti kalian itu harus tahu ya, harus tahu mendeskripsikan ya, mendeskripsikan misalnya nih, kalau pendekatan langsung di supervisi pendidikan itu contohnya seperti apa sih? Nah, misalnya supervisornya itu datang langsung ke dalam kelas. Contohnya kalau supervisornya itu berarti kepala sekolah ya, berarti kepala sekolah datang langsung ke dalam kelas misalnya. Kemudian memberikan pengarahan kepada guru ataupun guru tersebut dipanggil ke ruang kepala sekolah untuk diberitahu atau diberikan informasi misalnya, oh ibu tadi pada saat mengajar ini kurang ini. Atau pada saat mengajar itu di muridnya ribut dalam kelas karena ibunya tidak memperhatikan satu kelas atau ibu hanya memperhatikan murid yang di depan saja, misalnya seperti itu. Nah, itu kita harus tahu kapan kita menggunakan pendekatan langsung ataupun tidak langsung ataupun kolaboratif ya. Nah, kemudian yang model-modelnya ada yang konvensional, ada yang ilmiah, klinis, artis itu semuanya kalian harus paham ya, harus paham dan harus tahu kondisionalnya atau kondisinya tuh kapan sih menggunakan teknik-teknik yang seperti individual atau kelompok gitu ya. Nah, itu harus dipahami dan materi ini sudah saya jelaskan di minggu lalu gitu ya. Nah, kalau untuk hari ini itu saya lebih ke form supervisi pendidikan ya. Nah, form supervisi pendidikan itu yang seperti apa sih? Oke. Nah, form supervisi di sini ya, maksudnya form supervisi itu apa sih? Form supervisi adalah lembar ya, lembar penilaian yang harus dimiliki oleh supervisor atau penilai ya. Nah, ini menjadi acuan untuk menilai seseorang ya. Misalnya nih, kepala sekolah ingin menilai kinerja dari guru. Pada saat pertemuan hari Senin, misalnya pertemuan hari Senin jam kedua dan ketiga, guru tersebut mengajar mata pelajaran agama misalnya. Nah, kepala sekolah masuk ke dalam ruangan, kemudian kepala sekolah akan melihat proses belajar mengajarnya itu sudah baik atau belum, atau sudah sesuai dengan RPP atau tidak ya. Nah, dasar dari kepala sekolah itu menilai apa? Nah, dasarnya itu adalah form supervisi ini ya, form supervisi ini. Jadi di sini nih sudah ada eh,
komponen dari RPP ya. Biasanya RPP itu kan dasar kita untuk mengajar kan ya, kita mengikuti RPP dalam proses pembelajaran. Nah, apakah semua kegiatan ini terlaksana atau tidak? Di sini sudah ada nih poin-poinnya. Kalau misalnya 1 itu kurang, 2 cukup, 3 baik sekali, 4 baik sekali. Nah, di sini yang pertama isi dulu nama gurunya siapa, NIP-nya berapa, sertifikasinya ada sertifikasi atau tidak, mata pelajarannya apa, kemudian jam keberapa, kelas, lalu hari tanggal ya. Nah, di sini yang mengisi ini adalah supervisornya atau tim penilainya ya, tim penilainya. Misalnya nih yang pertama nih ya. Misalnya yang pertama, guru menyiapkan fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, biasanya di awal itu kan guru pada saat masuk ke dalam kelas itu lihat dulu, oh kelasnya udah bersih belum nih, atau misalnya LCD-nya udah dihidupin belum, atau enggak kabel proyektornya ini sudah bisa digunakan atau belum, ataupun misalnya pada saat di awal itu siswa-siswa ini udah memberi salam atau belum, atau sudah berdoa belum, atau misalnya ada menyanyikan lagu Indonesia Raya atau belum, seperti itu. Nah, itu harus dilihat. Nah, jadi misalnya guru menyiapkan fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Misalnya sudah, baik sekali, berarti yang nomor 4 yang kita centang. Kemudian, guru memberi motivasi. Misalnya nih, pada saat masuk ke dalam kelas, pada awal-awal langsung aja gurunya bilang, oke, kita buka halaman 10. Langsung kerjakan ya di buku latihan, misalnya seperti itu. Nah, itu kan tidak ada basa-basinya langsung masuk ke materi pembelajaran atau langsung memberi tugas, berarti tidak ada motivasi. Nah, kalau tidak ada motivasi apa? Misalnya kurang, berarti centang yang nomor 1, seperti itu. Kemudian melakukan apersepsi, apakah ada dilakukan apersepsi dalam kelas? Nah, misalnya seperti itu. Kalau misalnya ada, ya udah dicentang, dilihat, oh ada apersepsi tapi dia kurang, berarti misalnya 1, 2, atau 3, seperti itu ya. Nah, kalau apersepsi itu yang seperti apa sih? Apersepsi itu biasanya gini, sebelum kita mulai pembelajaran itu ya, misalnya kita ambil tema tentang cinta kasih, misalnya seperti itu ya. Jadi apersepsinya apa? Nah, apersepsinya itu bisa dengan menggunakan video, misalnya ada video tentang cinta kasih di situ. Jadi di awal kita harus membangun dulu, membangun pemikiran siswa, atau ibaratnya kita melakukan pemanasan dulu kepada siswa ya. Jadi kira-kira apa sih yang mau diajarkan pada saat pembelajaran hari ini? Jadi di awal tuh sudah ada stimulus ya, atau rangsangan dulu kepada siswa supaya siswa itu dapat berpikir. Jadi siswa itu tidak hanya menerima mentah-mentah apa yang kita omongkan ya, tapi mereka juga berpikir untuk membuka pikiran mereka. Oh, tentang cinta kasih, oh mungkin kalau cinta kasih itu perilakunya harus seperti ini, atau cuman saling tolong menolong, atau misalnya apa lagi dan lain sebagainya ya. Nah, persepsi itu tidak hanya menggunakan video, bisa juga misalnya ada gambar, atau misalnya gurunya bercerita, atau misalnya gurunya memberikan pengalaman pribadi. Nah, itu bisa semuanya ya. Yang penting pada saat mengajar itu di awal dibiasakan dulu memberikan motivasi dan apersepsi, atau memberikan pendahuluan ya. Jangan tiba-tiba nanti langsung masuk ke pembelajaran, itu enggak ya. Jadi biasanya guru itu harus memberikan pendahuluan dulu. Oke. Kemudian ada guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran. Nah, di awal juga harus dibilang nih kepada siswa nih, anak-anak atau murid-murid atau siswa-siswa, hari ini kita mau belajar apa, itu harus dikasih tahu di awal. Jadi siswanya tuh tahu, oh ternyata hari ini kita mau belajar ini loh. Nah, dia juga sudah mempersiapkan dirinya. Misalnya buka buku yang mana, halaman berapa, ataupun mungkin dia ada sebuah pertanyaan yang kira-kira pertanyaan yang menyangkut materi pembelajaran tersebut. Lalu guru menyampaikan hal-hal yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Nah, di sini apakah gurunya itu apakah gurunya itu memberikan atau menyampaikan, misalnya hari ini kita mau diskusi, kemudian hari ini kita akan belajar tentang ini, lalu setelah ini kita akan mengerjakan tugas. Nah, itu harus dikasih tahu siswanya. Jadi siswa itu ada persiapan ya. Jadi jangan tiba-tiba lalu buka buku, lalu tiba-tiba nanti kita diskusi, tapi di awal kita tidak ada berbicara kepada siswanya. Nah, itu salah. Yang harus dilakukan adalah guru itu harus menyampaikan hal-hal yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Jadi siswa itu ada persiapan gitu ya. Kemudian untuk kegiatan inti di sini, guru melibatkan peserta didik dalam mencari informasi yang luas dan mendalam. Nah, gini, di kurikulum 2013 ini kan tidak hanya
gurunya saja yang aktif ya, tapi yang harus lebih aktif itu adalah muridnya. Makanya di sini guru harus melibatkan peserta didik dalam mencari informasi yang luas dan mendalam ya. Jadi lebih ke student center ya, jadi berpusat kepada siswa. Kemudian guru memilih dan menggunakan media dan sumber belajar yang tepat atau dengan tepat. Nah, kira-kira misalnya kalau materinya tentang cinta kasih cocok nggak kalau cuman pakai ceramah, misalnya seperti itu. Kalau misalnya cuman pakai ceramah kurang menarik nih, bisanya menggunakan media apa, misalnya video atau animasi atau lain sebagainya itu sudah tepat. Nah, pilihlah di sini nomor yang 4 ya. Jadi di sini sudah ada indikator-indikator penilaiannya semuanya ya. Nah, ini idealnya masing-masing guru ataupun kalian nantinya akan menjadi guru itu harus harus mengikuti atau harus melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di kolom komponen rencana pelaksanaan pembelajaran ini ya. Jadi ibaratnya ini sudah menjadi apa ya, patokannya. Jadi nanti dalam kelas itu kalian harus apa-apa saja sih yang harus dilakukan. Nah, ini kalau kalian sudah bisa mengikuti semua kegiatan di sini, saya rasa pembelajaran kalian dan tujuan dari pembelajaran kalian itu akan berhasil ya. Jadi nanti masing-masing eh, masing-masing ini ya supervisor itu ya harus mempunyai form ini untuk apa? Untuk menilai guru ataupun menilai yang akan mereka nilai ya. Nah, di sini sudah ada indikatornya ataupun sudah ada komponen yang akan dinilai. Nah, di sini sudah ada nilainya 1 sampai 4 nanti masing-masing dilihat ya. Nah, kalau untuk jumlah di sini adalah jumlah per kolom. Misalnya yang jawab nomor 1 itu ada yang kamu checklist nomor 1 itu ada berapa pertanyaan. Checklist poin 2, poin 3, poin 4 dan seterusnya. Lalu jumlahnya itu berapa, lalu nilai akhirnya ya. Nah, predikatnya di sini bisa kita lihat nih ada misalnya kalau nilainya 85 sampai 100 berarti amat baik, baik, cukup dan kurang. Di sini sudah ada predikatnya masing-masing ya. Nah, ini untuk form dari supervisi pendidikan ya, form penilaian dari supervisi pendidikan. Oke, kita lanjut ya. Yang nomor 8, menggunakan metode atau model pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan karakteristik peserta didik. Nah, tadi itu sama dengan nomor 7. Apakah guru itu bisa mencari metode atau model yang tepat ya? Jangan setiap kali pertemuan misalnya ceramah terus atau misalnya diskusi terus. Nah, itu kan akan bosan kan. Nah, guru tuh harus kreatif, harus punya inovasi-inovasi baru gitu ya. Nah, kemudian ini ya, guru memfasilitasi terjadinya interaksi antara peserta didik dengan guru dan peserta didik dengan lingkungan. Nah, di sini apakah gurunya itu ikut bergabung dengan siswa, misal siswanya itu berdiskusi, apakah gurunya juga ikut berdiskusi di dalam kelompok tersebut atau gurunya hanya memantau di depan saja. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian guru melibatkan peserta didik secara aktif. Nah, balik lagi itu yang namanya peserta didik itu harus lebih aktif dibanding dengan gurunya ya. Kemudian guru mendorong peserta didik untuk membaca. Lalu ada guru memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas. Nah, apakah pada saat pembelajaran itu ada tugas yang diberikan atau tidak? Nah, nanti dinilai. Kemudian guru memberi kesempatan peserta didik untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah dan bertindak tanpa rasa takut. Nah, kadang kan ada guru nih yang gini ya, misalnya, aduh siswa ini kelamaan mikirnya nih, saya sudah gemes mau menjawabnya nih. Misalnya gurunya ada yang mempunyai pikiran seperti itu. Nah, gurunya tidak memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir, gurunya langsung aja menyuapi siswa tersebut. Maksudnya menyuapi itu adalah memberikan materi langsung ya. Jadi kasih materi terus tidak ada membiarkan peserta didik itu untuk aktif ataupun peserta didik itu mau bertanya ataupun mereka mau mengemukakan pendapat itu tidak diberikan kesempatan misalnya seperti itu. Nah, itu berarti nanti di sini poinnya adalah kurang seperti itu ya. Nah, di sini guru memfasilitasi peserta didik untuk bekerja sama. Udah jelas ya, harus ada kerjasama di dalam kelompok. Misalnya kalau ada diskusi kelompok atau kerjaan kelompok gitu ya. Kemudian, guru memfasilitasi peserta didik untuk berkompetensi secara sehat. Apakah guru ada melakukan hal tersebut atau tidak? Lalu, memfasilitasi peserta didik menyajikan hasil kerja secara individu ataupun kelompok. Misalnya, setelah mengerjakan tugas, siswanya disuruh
nulis di papan tulis jawabannya. Nah, itu termasuk menyajikan hasil kerja ya. Kemudian memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri. Nah, misalnya tadi tuh kalau siswa sudah berani tampil ke depan berarti kan dia sudah mempunyai percaya diri ya, mempunyai rasa percaya diri. Lalu, guru memberikan umpan balik positif dan penguatan secara lisan dan tulisan terhadap keberhasilan. Nah, apakah gurunya itu ada memberikan pujian? Oh, misalnya, oke, kita beri aplaus buat Melati, misalnya sudah maju ke depan, memberikan atau menjelaskan tugasnya, misalnya seperti itu. Nah, itu kan ada awardnya kan ya, ada pujiannya seperti itu. Kemudian guru memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Nah, ada nggak guru tuh memberikan kesempatan untuk siswa itu bertanya atau tidak? Nah, misalnya kalau tidak ada berarti kurang, kalau ada berarti misalnya centang di sini baik sekali, contohnya gitu ya. Lalu guru memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang ataupun belum berpartisipasi secara aktif dalam kelas. Misalnya ada yang cuma diam-diam aja. Lalu ditegur dengan gurunya, "Kenapa, Nak, tidak bertanya atau kamu paham atau tidak?" Atau ada juga guru yang lanjut-lanjut ngajar aja, tidak peduli ada siswa yang nggak ngerti ataupun yang ngerti pun lanjut-lanjut aja. Nah, itu bisa kita nilai seperti itu ya. Nah, kemudian di kegiatan penutup di sini ada guru memfasilitasi peserta didik untuk menyusun rangkuman atau kesimpulan. Biasanya kalau di akhir pertemuan itu guru pasti memberikan gini ya, misalnya ya kesimpulan kita hari ini atau kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah apa ya. Kalau enggak gurunya yang menjelaskan, biasanya dilemparkan kepada murid-muridnya ya. Kemudian memberikan latihan pengembangan. Apa latihan pengembangan itu? Misalnya PR ya. Lalu memberikan tugas untuk meningkatkan pemahaman, sama kasih tugas di rumah atau tugas kelompok. Lalu guru melakukan penilaian hasil belajar. Ada nggak guru tuh ngoreksi di situ ya. Kemudian guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang dilakukan secara konsisten. Kemudian merencanakan tindak lanjut. Misalnya, oke, hari ini karena materi sudah selesai berarti minggu depan kita misalnya ulangan. Nanti kalau misalnya kalau kita ulangan lalu ada yang tidak tuntas, kita harus mengadakan remedial, misalnya seperti itu. Ada nggak tuh guru melakukan remedial ya? Nah, kemudian penilaian lain-lain itu adalah sajian materi pembelajaran terorganisasi dengan tepat, runtut, dan rinci. Maksudnya apa? Jadi misalnya gurunya ini mengajarkan itu sudah secara tepat ataupun secara urut. Misalnya dari awal udah ada pembukaan, kemudian sudah ada materi, kemudian sudah ada memberikan tugas, lalu ada penilaian, baru ke penutup atau memberikan kesimpulan, lalu memberikan PR di rumah. Nah, itu kan udah runtun tuh. Mungkin ada tiba-tiba guru di awal, oke, pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah inilah. Kan belum materi tiba-tiba udah kesimpulan. Nah, itu kan sudah tidak urut ya atau tidak runtun ya. Nah, berarti di sini centangnya kurang seperti itu ya. Kemudian dilihat lagi misalnya peserta didik antusias mengikuti kegiatan pembelajaran. Apakah dalam kelas itu muridnya cuma diam-diam saja, bengong-bengong saja atau aktif? Nah, itu bisa dinilai ya. Lalu guru mengelola waktu dengan baik. Maksudnya apa? Berarti kalau dia mengajar cuma 2 jam pelajaran, misalnya 2 jam pelajaran itu 80 menit, tapi gurunya korupsi waktu 5 menit. Nah, itu kan sudah tidak bisa mengelola waktu dengan baik ya. Lalu guru menggunakan bahasa yang santun, komunikatif, baik dan benar. Itu udah jelas ya, yang namanya guru itu ngomongnya harus jelas dan menggunakan kata-kata yang dipahami oleh siswanya ya. Kalaupun tidak dipahami dikasih tahu maksud dari guru ini nih apa sebenarnya ya. Kemudian yang terakhir itu adalah pembelajaran menumbuhkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kenapa harus ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan? Karena kita dituntut ya untuk belajar itu tidak hanya mengerti atau tidak hanya memahami materi saja, tapi harus ada
penilaian sikap di situ. Misalnya harus ada tadi kan ada kerjasama ya, ataupun misalnya dalam diskusi kelompok itu harus ada saling keaktifan satu sama lain, misalnya seperti itu. Ataupun sikap siswa itu maju ke depan kan ada rasa percaya diri. Nah, itu juga bisa. Kemudian keterampilan tuh apa? Keterampilan itu biasanya lebih ke praktiknya. Nah, misalnya praktiknya apa? Misal belajar berdoa ataupun belajar membuat tanda salib ataupun misalnya praktiknya itu adalah bisa memimpin ibadah singkat seperti itu ya. Nah, ini form untuk supervisor menilai atau mensupervisi seseorang yang akan dinilai ya. Dengan menggunakan form ini maka apa yang mau dinilai itu sudah jelas ya dan tidak mengada-ngada ya. Nah, sudah jelas di sini bahwa misalnya gurunya ini ternyata sudah bagus karena dinilai akhirnya sudah mencapai kriteria atau peringkat misalnya baik, nilainya 84 misalnya, berarti dia masuk ke peringkat yang baik seperti itu ya. Jadi ini form supervisi bisa digunakan supervisor untuk mensupervisi seseorang ya, supaya apa? Supaya jelas indikator yang mau dinilai itu apa-apa saja ya. Nah,